Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas yaitu Dewi SPDMD. Mari kita membaca doa sebelum acara ini kita mulai. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Monggo Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zaini SPDMD, yang saya selalu banggakan Bapak Ibu SDM 1 Palana dan Pak Ibu SDM di SDM 1 Palana. Terima kasih yang pertama kali saya ucapkan kepada Bunda Iin hadirnya ke sekolah kami dalam rangka pendampingan kedua ya Bun, ya pendampingan kedua karena membimbing selalu saya paham pada waktu lepas karya pertama saya paham begitu semangatnya, begitu cerianya, kami juga dibuat bahagia pada waktu itu. Kebetulan kami lagi sakit datang, tapi dengan melihat Bunda Iin yang begitu semangat, kami juga jadi bahagia di situ. Betul, ini saya menilai apa adanya. Yang kedua, saya berharap bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Leo dan ikuti beliau di CDP akan membawa dampak positif, menularkan ilmunya kepada teman sejawat dan memberikan dampak perubahan terhadap kurikulum, program, visi dan misi yang ada di sekolah. Untuk Bunda Iin mohon saya bimbingannya selalu baik kepada Pak Leo ataupun kepada saya pribadi sebagai atasan di SDM 1 Palana. Jika suatu ketika nanti mohon bimbingan Bunda Iin, jangan keberatan gitu ya Bun ya. Terima kasih juga yang terakhir saya ucapkan kepada Bapak Ibu SDM 1 Palana yang sudah meluangkan waktunya walaupun ini di luar jam dinas. Jadi ini bisa dijadikan evaluasi untuk Bunda Iin bahwa kami begini ya, tetap bersinergi apalagi untuk kepentingan sekolah walaupun ini Pak Leo yang ikut, tapi bagaimanapun ini demi kepentingan dan kemajuan sekolah. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua yaitu sambutan kepada anak SKP dan Ibu Dewi SPDMD. Terima kasih waktunya kepada Pak Leo. Semoga disilakan apa yang menjadi yang akan didiskusikan di dalam visi misi yang sudah Pak Leo kerjakan. Itu saja. Waktu saya kembalikan kepada Anda. Acara yang ketiga, yang keempat yaitu acara inti kepada penyaji penyampaian visi misi Indra melalui kanvas baca. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Sudah baik? Sudah kira ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah
pendampingan kedua, di mana saya akan menyampaikan visi-misi guru penggerak. Sebelum ke sana, saya di sini akan berbagi pengalaman saya. Karena yang jelas Bapak Ibu guru di sini sudah hebat-hebat, sudah mumpuni ya, dalam menjalankan proses pembelajaran yang dicanangkan oleh Gereja Dewantara. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki ke materi, saya akan menanyakan, merefleksikan diri kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kita sebagai guru, bagaimana kita selama ini mengajar di depan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi, nah ini refleksi mandiri pertama, yaitu tentang ngajiku tentang murid di masa depan. Menurut Bapak Ibu, siswa SD 1 Palangan ini kira-kira ke depannya itu maunya seperti apa? Diharapkan seperti apa? Mungkin Bapak Ibu punya imajinasi dalam jangka bisa 5-10 tahun mendatang, atau bahkan lulusan dari SD sini kita mau diapakan ini siswa? Yuk tunggu, ada yang bisa dengan tangan? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Monggo silakan Bapak Ibu. Kira-kira punya habitat tentang imajinasi itu murid kita itu akan menjapakan? Mungkin Pak Rofi bisa? Mau dibentuk seperti apa murid kita itu? Yang jelas ya manusia yang berguna. Manusia yang berguna bagi agama manusia dan bangsa. Setuju ya? Pak Zainur? Sama saya. Bu Berti? Kira-kira mau dicetak seperti apa? Bisa dicetak, menyesuaikan ucapannya. Menyesuaikan Sama zaman now lah ya, zaman sekarang. Nah, Jadi kalau sekarang zamannya zaman media sosial, jadi kita bisa mencetak anak didik kita itu tidak ketinggalan zaman. Gitu ya. Berikutnya untuk refleksi yang kedua. Nah, di sini ada kalimat umpan, kalimat yang belum menemukan titik terang. Nah, Bapak Ibu coba dari kalimat umpan ini kira-kira punya gambaran nggak? Seperti nomor 1, saya membimbingkan murid-murid yang titik-titik, yang bagaimana? Saya boleh jawab ya? Boleh. Maaf Bu, malas boleh jawab. Boleh Bu. Mohon maaf, mohon izin ya Bun. Kalau saya melihat, kalau ditanya seperti itu ya, saya itu biasanya melihat dulu karakter siswanya di sini seperti apa. Ya. Dari karakter itu kan nanti kita ketahuan apa kebutuhan yang dibutuhkan, karena karakter murid sini dengan Palangan 2 kan tidak sama, dengan Palangan 3 tidak sama. Kebetulan Bun, saya melihat murid di sini ini ya, dalam karakter pembentukan karakter tingkah laku sopan santun itu masih butuh di itu selain akademiknya begitu. Berarti Iya. membimbingkan murid-murid yang berakhlak. Iya, kan sesuai dengan KWSP kita. Iya. Mungkin Pak Rofi punya cita-cita lain. Mungkin di bidang kesenian mau dibawakan Pak. Mungkin di bidang akademik pun mungkin. Bisa ya. Iya, Jadi Bu. saya Iya. membimbingkan murid-murid yang berakhlak karimah. Iya. Utama itu ya, karena di sini melihat situasi dan kondisi memang kritis tentang adab karimah. Iya, lumayan. Kemudian yang kedua, jadi saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kira-kira Seperti gelas kosong. Hah? Seperti gelas Oh. kosong. Saya percaya bahwa murid seperti gelas kosong. Ya, adalah gelas kosong. Gelas Harus kosong. diisi terus. Oh, yang penuh, yang nanti ketika sudah diisi akan ketemu akan kita jadi apa? Iya, mau dikasih kamera, Bisa. kuning. Di sekolah, dan ketiga di sekolah, saya mengutamakan Ayo, Bu.
bahwa bisa berprestasi. bisa berprestasi. Kemudian apa lagi? Yang tadi mempunyai adabul nah, bisa juga ya. Dan pertanyaan kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berinovasi. Memajukan sekolah. Inovasi itu Bukan pintar. sekolahnya yang Iya, kualitas pembelajaran. Betul. Kemudian pertanyaan nomor 6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Perlu berkolaborasi. perlu untuk berkolaborasi. memajukan prestasi butuh proses. Ya, betul. Butuh proses. Ya, betul ya. Jangan lama-lama prosesnya ya. Terakhir refleksi ini, ya, Maksudnya refleksi ini, pemahaman saya ada sedikit juga yang bersinggungan dengan Bapak Ibu. Ini pemahaman kemarin yang saya tulis ini. Jadi saya memiliki murid yang berkarakter serta berbudi seperti guru. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid memiliki profil belajar Pancasila. Yakin di sini. Karena di sini intinya profil belajar Pancasila itu ada, cuma belum muncul. Kapan munculnya? Biar saat ini. Kemudian di sini juga di sekolah saya mengungkapkan murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan dan bukti muridnya adalah sangat penting. Karena seperti tadi yang saya katakan di sini, yang saya inginkan adalah karakter dan bukti seperti luhur. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin kami mampu untuk membuat pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Tapi yang berpihak pada murid yang terakhirnya adalah murid yang belajar. Kemudian yang keenam adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa anak-anak memiliki minat, bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Di sini kita sudah memberikan ekstrakurikuler. Di situ sudah pengembangan minat dan bakat. Dari penelitiannya ini, yang Ibu tadi Bapak Ibu dan dikatakan itu bahwa muncullah dari yang berakhlak, kemudian berinovasi, berkolaborasi. Di situ muncul kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, orientasinya untuk masa depan seperti dikatakan Bu Berti tadi, bahwa orientasinya ke zaman now dan menekankan potensi yang ada. Sehingga dari kesemuanya itu bisa menggambarkan murid kita, murid khas SDN 1 Parakan. Nah Bapak Ibu, kemarin saya membuat visi saya seperti ini. Jadi visi saya membangun potensi dan karakter siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi di sini saya membangun potensi karena melihat potensi yang belum itu dibangun, dimunculkan seperti itu dengan karakter. Nah, tadi karakternya itu yang saya inginkan adalah berbudi pekerti luhur. Dari visi ini tentunya saya juga mempunyai jangka apa istilahnya, dan menunjukkan siswa saya akan seperti apa 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, yang saya inginkan ini siswa saya selalu aktif. Ya, yang saya tadi ambil dari visi misi ini. Nah ini visi misi ini. Siswa yang selalu aktif, kita buktikan bahwa setiap kelas sudah sangat aktif dalam hal ikut lomba-lomba olimpiade serta FLBSN. Nah itu sudah salah satu cara untuk mengembangkan bakat untuk aktif ya. Kemudian memiliki budi pekerti luhur dengan melakukan kebiasaan positif. Ini sudah kita kerjakan setiap hari Jumat. Nah kita sudah membaca surat-surat pendek dari Yasin. Ya. Ini sudah budi pekerti ini sudah mulai terbentuk. Kemudian memiliki lingkungan belajar yang mendukung. Di sini saya
Dari kalau sudah semuanya ini terpenuhi, maka dukungan dari murid otomatis akan tercapai dan bisa berkolaborasi dan bertanggung baik yang intern maupun segugus KKP. Dari semuanya itu tentunya saya memakai pendekatan ini, yaitu inquiry apresiatif. Apa itu apresiatif? Yaitu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang sekarang ini, ya, yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi tidak hanya pendidikannya saja, tapi di sini psikologi, pikiran dari siswa itu sendiri juga diperhatikan. Nah, dari ini turun menjadi model Bagja. Salah satunya ini pendekatannya yang digunakan oleh teman-teman kita. Model Bagja ini apa? Yaitu model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari B-nya ini buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi dari ini, J-nya jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Bagja ini yang digunakan guru penggerak ini yang digunakan. Nah, ini ada beberapa poin di sini yang kita kembali ini poinnya, ya. Membuat pertanyaan utama apa sih yang dibuat, langkah-langkah apa yang ada di sini. Nah, ini ya, membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, baik berupa kekuatan, potensi, atau peluang. Kemudian mendefinisikan tujuan. Di sini artinya pertanyaan dibuat untuk memprovokasi inisiatif perubahan atau prakarsa. Yang terakhir, melakukan tindakan untuk penggalan atau bangunan koalisi atau tim perubahan. Jadi untuk pertanyaan ini harus mencakup ini, menentukan arah, mendefinisikan nama, memprovokasi, dan koalisi atau tim perubahan. Untuk yang A berikutnya dari Bagja, ambil pelajaran atau discover. Langkah-langkahnya adalah menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan. Tahu menemukan? Menemukan dan mengkaji. Menemukan. Ini diisi saya baru tahu. Menemukan kekuatan atau potensi atau peluang lewat penyelidikan. Kemudian punya lagi mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari yang ada. Jadi yang sudah ada dipilih yang terbaik. Kemudian menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Jadi ambil bagiannya di sini yang positif saja. Kemudian menentukan cara kita menemukan fakta, mengumpulkan data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu atau multi unsur. Gali mimpi sama, ya. Di sini deskripsi politik, jadi mencerminkan menyusun deskripsi. Kemudian di sini memunculkan contoh-contoh yang mumpuni dari masa lalu yang positif dan mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Jadi di gali mimpi ini pertanyaan-pertanyaan nanti langkah apa yang akan dilakukan sudah mencakup ini. Kemudian yang C, jawaban atau desain. Ini tindakan konkret, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah praktis sederhana. Termasuk di sini mendefinisikan kesuksesan pencapaian bertahap, dan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Menentukan siapa yang berperan, menyelaraskan interaksi setiap orang dan masa depan. Merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif ini. Nanti tujuannya ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya buat. Jadi Bagja prasarat perubahan yang saya buat adalah dari visi itu turunannya ke ini. Meningkatkan kreativitas, motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jadi karena tujuannya nanti ke IT, saya
saya tekankan di sini pemanfaatan teknologi informasi. Nah, dari yang tahap B dulu membuat pertanyaan utama, apa sih yang saya buat di sini? Yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa dengan melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Karena saya melihat di sini motivasi belajar siswa bukan membosankan, tapi kurang menarik ya, teman-teman siswa. Nah, makanya di sini melalui pemanfaatan teknologi. Apa saja tindakan yang akan dilakukan? Di sini saya menuliskan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi diskusi dulu. Setelah itu mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Ini bisa dicari di internet, banyak ya, banyak referensi. Kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir mencari tahu tentang karakter siswa berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi sebelum ke sana kita harus menilai dulu kira-kira siswa ini bentuknya seperti apa. Untuk yang A, kedua, ambil pelajaran di sini. Apa sih yang saya ambil di sini? Yaitu siapa guru yang ahli di bidang teknologi informasi dan selalu memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah teknologi apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran, karena tidak semua teknologi itu bisa terpaut sama pembelajaran yang kita akan bahas. Kemudian bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Sedangkan tindakan atau yang saya ambil adalah mencari informasi tentang guru yang ahli di bidang teknologi. Mungkin di sini seperti Pak Rahman, sebagai operator bisa dijadikan narasumber yang bisa. Kemudian mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan teman sejawat tentang media yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Jadi ke depan kita bisa sharing-sharing kira-kira apa sih yang cocok media teknologi yang bisa masuk ke dalam pembelajaran. Kemudian di sini gali mimpi, G-nya, bagda ya, G, gali mimpi. Nah, yang saya ambil di sini adalah apakah pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Kemudian bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi ini dapat diterapkan pada guru mata lain. Contohnya seperti SPDP, seni budaya mungkin bisa masuk, kemudian agama bisa masuk, olahraga bisa masuk. Ya. Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian tindakan yang saya ambil adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa. Di sini lembar observasi itu bisa berupa asesmen diagnostik tadi. Melakukan kolaborasi dengan tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan konsultasi dengan orang yang berkompeten. Ini bisa kita tagih, bisa nanti. J, dari Bagja, jabarkan rencana. Nah, langkah yang saya ambil di sini adalah apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kemudian apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi informasi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya dipakai sewaktu-waktu. Nah, di sini saya mengambil tindakan bahwa
lembar kerja siswa dan instrumen penilaian yang tepat. Jadi misalnya kalau kita itu seperti yang sudah ikut di TEK, di BMN, bisa melalui kuisis. Ya, di situ kita bisa membuat kuisis, kemudian portofolio yang lain bisa. Kemudian mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakter siswa dan mampu. Ini sudah disampaikan nanti. Dan ini yang penting, pemberian reward kepada siswa yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Termasuk di sini kreativitas dalam hal ide-ide ya, yang sudah muncul dari anak. Untuk A yang terakhir yaitu dari bagian eksekusi. Di sini saya mengambil siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Apa langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi? Di sini saya ambil adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi dalam tiap bulannya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nanti, wah itu kalau satu bulan satu kali lama, satu minggu satu kali tidak Bapak tidak. Yang penting nanti dalam satu bulannya ini pasti ada yang dipakai untuk teknologi. Jadi berkelanjutan. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang evaluasi pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Yang terakhir adalah konsisten dalam sebulan sekali untuk melakukan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Nah itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi visi misi yang tadi, langkah-langkah yang saya akan perbuat tadi ya, nah ini ya. Jadi nanti salah satunya dengan cara seperti tadi. Ketika sudah diturunkan ke Bagja dengan prakarsa perubahan tadi, yang saya ambil adalah ini, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui menggunakan teknologi informasi. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nanti silakan di sesi tanya jawab atau berbalik ya. Jadi cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu tanya jawab atau umpan balik. Monggo yang ada pertanyaan. Enggak, kalau ada yang mau tanyakan dari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sepakat, kira-kira nanti kita ke depan mengerucut ke satu visi misi tadi. Biar istilahnya biar tidak hanya nanti hanya sumpah saja kalau. Jadi kita sama-sama ke depan bisa mencapai itu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan dari prakarsa perubahan ini? Pak Rofi ada ide? Nggak usah takut, silahkan. Santai. Keluarkan idenya, mungkin ada yang mau ditambahkan Enggak usah digini. atau tidak sesuai dengan cita-citanya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ingin apa? Nah, dengan apa? Gunanya adalah untuk visi-misi sekolah ini, apakah nantinya bisa dipakai? Nah, Ya. begitu untuk kepala. Apakah visi-misi ini bisa dipakai, visi-misi yang Pak Rio, untuk peningkatan kualitas mutu dari murid? Seperti itu. Monggo silakan guru-guru, terutama guru, karena apa? Guru-guru nantinya yang akan bekerja mengenai tujuan dan visi-misi ini, seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita orang ada ide lain bisa ditambahkan. Monggo. Kalau misalnya nanti ada Pak saya ingin kiranya
sebenarnya tidak hanya di siswa, gurunya juga. Gurunya bagaimana? Dengan cara aktif mengikuti BIMTEK di PMK itu tadi. Karena saya yakin untuk rapor foto itu salah satunya adalah keikutsertaan PPK dalam hal yang diselenggarakan sama Kemdikbud itu tadi tidak ada. Nah, makanya kalau misalnya itu nanti merah, kita coba untuk memasukkan DPP semua aktif di PMK, kemudian mengikuti BIMTEK yang ada di sana. Saya kira akan meningkat nanti, karena yang jelas progresnya itu akan aktif. Selain aktif juga pasti di sana selama ikut itu pasti akan diterapkan di sekolah. Menurut saya seperti itu sistemnya. Jadi nanti baik siswa maupun guru di sini ya harus aktif di sini, karena kreatif dalam hal meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu nanti insya Allah kalau kita berjalan semua, insya Allah rapor mutu itu akan naik. Mungkin ada tanggapan dari Pak Zain? Bisa ditanyakan apa lagi? Tari. Ya Bu? Seni rupa dan ya. Karena di sini mencakup kreativitas. Mau tari, mau kampus, atau dari macam teknologi nanti. Drum band juga, kalau film kita malah di sini kan. Drum band di sini pun. Ada drum band. Karena pemanfaatan ini bahkan sekarang itu ada piano tak usah yang di organ itu tak usah kan. Gerak gulungan. Ada sekarang. Organnya itu gulungan. Jadi malah nama keras itu. Iya. Kayak gulung cuma tinggal ngambil segini besarnya. Gulung. Nah masukkan ke salon jadul. Nah itu maksud saya. Pengetahuan seperti itu nanti kita kolaborasikan di sana. Jadi anak-anak selain pengetahuannya belajar juga bertambah, motivasinya juga ingin lebih tahu lagi, itu makin tinggi. Seperti itu. Dari orang aman Pak? Aman kendali. Ya jadi itu menurut saya ini sudah saya ringkas sedemikian rupa, ini sudah mencakup ke semuanya. Jadi masuk ke media pembelajaran bisa, masuk ke model atau metode bisa, semua materi juga bisa, karena sifatnya lebih umum. Tinggal sekarang kitanya ini yang harus bergerak. Begitu. Karena yang jelas seperti kemarin-kemarinnya tahun-tahun kemarin kita dan siswa sudah berkompeten di kecamatan. Kita BSN dari dengan juara 2 Langkawi itu kan sudah luar biasa. Jadi istilahnya nanti selain ke sana juga kemarin ikut lomba olimpiade apa ini? PHI yang pakai kombuk gitu ya. Itu sudah anak lumayan lah kita. Jadi nanti kita tingkatkan di situ. Karena selama ini saya canangkan ketika waktu istirahat, saya tanya balik ke siswa, kira-kira kalau anak bosan itu maunya apa? Mau berapa? Nah, akhirnya saya mungkin nomor itu. Saya coba pakai ini. Oh, diam mana? Biasa aja ramai kan? Diam, iya. Pak di atas dengan satu malam yang kemarin. Kita ikuti dulu. Nanti kalau sudah seperti itu, lambat laun kita beralih sedikit ke pelajaran. Sudah ada yang ditambahkan? Nggak usah takut. Setiap orang dewasa berhak untuk memberikan pendapat. Pembelajaran dewasa itu tidak ada yang salah, semuanya adalah benar, karena mereka terbentuk dari pengalaman yang mereka punya. Setiap pengalaman yang mereka punya kan
pemikiran yang mereka juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan ide dan gagasan. Semua adalah benar. Silakan memberikan ide dan pendapat, tidak ada yang salah. Ayo. Pak Rofi, cukup ya? Saya kira Pak Rofi sudah lulus depan. Jadi begitu ya Bapak Ibu, untuk sementara ini saya topik untuk pendampingan dua ini dengan topik visi guru penggerak melalui ustaznya yang mulai seperti ini. Jadi Bapak Ibu, jika nanti di kelas ingin membuat visinya sendiri di kelas, monggo Bapak Ibu silakan bisa berkolaborasi dengan saya. Nanti bagaimana enaknya, karena dengan tiap kelas itu beda-beda karakteristik siswa. Karena yang saya pegang di kelas 4 ini sekarang aktif. Tidak tahu nanti yang di kelas 3 dan kelas 4 bisa sama, bisa enggak ini karakternya. Seperti itu. Nah, akhirnya nanti ditarik dari masing-masing kelas dari visi sekolah. Iya, mana yang cocok, mana yang sesuai, kita tarik. Nah, tapi tetap dikolaborasikan dengan semua guru. Ya, benar. Guru-guru berkenan nggak dengan ini? Kalau berkenan, ayo apa yang akan alternatifnya? Iya, jadi ini Pak Rio intinya hanya memberikan gambaran. Visi misi kita nanti di pembelajaran berikutnya di zaman yang seperti ini loh yang saya tawarkan seperti itu, tapi tetap kembali kepada lembaganya sendiri. Jadi tidak merubah kemungkinan guru-guru yang lain juga bisa punya ide dan saran, silakan. Oh iya. Jadi kepala sekolah hanya memberikan wadah apa yang karena yang mengerjakan bukan kepala sekolah, karena semua guru dan semua yang berada di sini seperti itu. Ada yang berarti? Ada tambahan? Ya. Nah, teman-teman saya tanyakan kepada semuanya. Nah, apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita untuk mulai panjenengan ini? Yang saya tanyakan, apakah visi ini apakah nanti akan selaras dengan cita-cita visi ini? Kalau yang pertama tadi sudah selaras, apalagi dengan P5 profil pelajar Pancasila ya, itu kami sudah menyaringnya di dalam itu sudah memenuhi syarat di sini sudah. IT juga masuk di dalam visi misi kami ya. Jadi tidak selaras nih Bun? Oke, luar biasa. Saya dengan sore sekali pemikirannya tentang visi-visi yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahi dari visi sekolah? Apakah ada yang ingin ditambahi atau dikurangi? Karena setiap visi itu pastinya akan berubah, merujuk sesuai dengan karakter siswa, kebutuhan siswa, zaman. Nah, itu harus diperhatikan juga seperti itu. Jadi tidak selamanya visinya itu saja. Tidak mungkin kan Bun? Setiap ada visi. Nah, seperti itu. Biar teman-teman Kolaborasi, ya betul. Jadi nanti kalau misalnya ini pas monggo dikolaborasikan nanti dengan teman-teman. Ini hanya istilahnya idenya Pak Rio untuk memberikan solusi. Nah, diterima oke, tidak diterima kita lihat lagi. Seperti itu. Dan saya katakan pertama bahwa pembelajaran orang dewasa tidak ada yang salah. Semuanya adalah benar sesuai dengan ilmu yang mereka dapat sebelumnya. Nah, karena setiap pemahaman yang mereka dapatkan antara saya dengan panjenengan pasti berbeda. Antara A dan I pasti berbeda. Antara saya
Nah, untuk karakternya apa yang akan dibentuk? Tadi Pak Lia juga mengangkat karakter. Apa yang akan dibentuk dari karakter itu? Ya, itu itu. Iya. Spesifiknya apa? Apa anak-anak waktu pada orang tua atau bagaimana? Ya, artinya kurang lebih. Karena di sini kritis. Kritis ya. Iya. Sampai ada yang antara kemarin kejadian kakek dengan anak. Ya, kalau ini sangat Iya. kritiskan. Tapi penanaman itu yang akan ditanam dan seperti ini. Pengalaman yang seperti itu karakter yang terbentuk adalah salah satunya dengan cara apa? Bentuknya dari tinggal dulu. Ya. Jadi teladan dari siapa? Guru-guru dulu. Misalnya lewat di depan orang tua, minta permisi sambil nunduk. Kayak gitu sekarang sudah dia sudah habis ya. Habis. Ya, Habis. sudah habis Habis. ya, sudah punah ya. Kalau kita kan dulu kan dari tua mesti nunduk. Iya, sekarang kan sampai punah sudah hal-hal seperti itu. Ya, dan biasanya yang berperan di situ kerjasama antara guru agama dan wali kelas. Iya, benar. Iya. Soalnya kan betul-betul kalau guru agama itu spesifikasinya ya Bu malah bertanggung jawab semuanya. Tapi alhamdulillah di sini ada kok Bu Masih ya, masih ya tergantung karakter kan yang Bu. Iya, Kalau benar. misalnya Bu Gerti di kelasnya ngasih tahu seperti itu ya udah secengkal Bu. Iya. Misalnya minggu Pak pun lepas. Dari kalimat tumpang tadi, Pak Ibu monggo silakan kita kalimat tumpangnya tadi. Eh, yang punya Pak Ibu isinya apa? Kita saya ingin lihat dulu. Kita memberikan bulet yang seperti apa? Karakter seperti pemimpin luhur. Nah, sesuai dengan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, berbudi pekerti luhur, berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Kemudian murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 7. 3 dan 6? 6. Ada 6 dimensi. Dan kemudian hanya semacam refleksi aja bahwa anak-anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong. Anak-anak terlahir bukan seperti gelas kosong. Tetapi anak-anak terlahir sudah dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam ini adalah karakteristik apa yang dibawa oleh anak-anak sejak lahir. Hanya kita orang dewasa membimbing mereka untuk menebalkan lakunya, di mana lakunya ini adalah karakter yang sudah dimiliki. Misalnya kayak saya, karakternya seperti ini, kan tidak bisa dirubah menjadi karakter halus, lemah lembut. Nah, jadi pemahaman kita selama ini bahwasanya lahir anak itu seperti kertas kosong. Jadi kita yang akan menulisnya. Ternyata pemahaman Ki Hajar Dewantara adalah setelah kita pelajari bukan seperti kertas kosong, tetapi memang sudah berisi, hanya tidak tebal. Nah, kita yang menebalkan dan menuntunnya. Menuntunnya seperti apa? Sesuai dengan karakter tersebut. Tapi kita tidak bisa membelokkan, tapi meluruskan yang sekiranya tidak baik. Seperti itu. Nah, kenapa dengan kodrat zaman? Anak-anak kita dididik bukan pada zaman kita, tetapi dididik pada zamannya. Seperti saat ini zaman teknologi, ya anak-anak dididik sesuai dengan zaman teknologi ini. Tidak mungkin anak-anak dididik seperti zamannya saya dulu, zamannya Bunda, kan tidak mungkin. Sudah ketinggalan seperti itu. Makanya Ki Hajar Dewantara ini mengutarakan bahwa anak-anak terlahir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itulah kenapa kita sebagai guru, sebagai orang dewasa hanya bisa menuntun waktunya. Menuntun maksudnya di sini karakter yang sudah di sana ditebalkan seperti itu. Itu yang saya pahami. Tetapi Bunda juga berhak punya pemahaman yang lain.
bawah. Ada yang pintar menggambar, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar ngomong, ada yang pintar tata ruang. Mereka sudah membawanya semenjak lahir. Hanya kita yang menebarkan untuk melihat karakter dia di mana. Makanya ada bahasa yang berpihak pada murid dengan karakter anak, bakat minat anak. Nah, maksudnya ke sana. Seperti itu Pak Guru. Jadi kita nantinya visi kita bagaimana caranya mengangkat bakat minat anak itu. Seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke dalam visi misi yang diharapkan. Ini hanya referensi saya, semuanya sudah oke, sudah luar biasa seperti itu. Hanya menambahi saja apa yang tidak kita pahami, mungkin sedikit kita. Tetapi mereka bunda tidak masalah. Oh enggak, saya tetap suka dengan bahwa anak-anak ada di kertas kosong, silakan, tidak salah, semuanya benar. Karena pemahamannya seperti itu, oke. Jadi saya tidak akan menyatakan bunda tidak, tetapi saya pemahaman saya adalah anak-anak terlahir dengan kodrat yang sudah ada dimiliki di dalam tubuhnya. Seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau menambahi dari bahasan saya. Mungkin, oh saya tidak setuju bunda bla silakan. Silakan berargumen. Saya tidak akan mematahkan pernyataan dari orang-orang karena mereka mempunyai pengalaman yang berbeda-beda di dalam ilmu yang diserap sebelumnya. Seperti itu. Monggo mungkin ada yang mau menambahi atau mengurangi atau meng-up apa yang saya punya, silakan, tidak apa. Saya senang kalau kayak begitu. Jadi apa? Ada interaksi antara Pak Rio, saya, untuk kalah sama Bu Guru. Jadi tidak pasif kayak gitu. Silakan. Jadi dosen, Jangan takut Pak. Saya tidak akan menggigit. Takut. Ini kita waktunya 1 jam berapa? Ada yang berbeda ya Pak ya? 1 jam 1 jam 50 menit, 110 menit. Ini waktunya kita ini. Jadi kita membahas apa yang menjadi kendala di sekolah juga bisa seperti itu. Bagaimana untuk kemajuan daripada sekolah tersebut dengan kualitas pendidikan yang berpihak pada murid. Nah sekarang menjadi pertanyaannya adalah apakah selama ini kita sudah berpihak pada murid? Monggo, silakan. Apakah selama ini pembelajaran Bapak dan Ibu Guru apa sudah berpihak pada murid? Alhamdulillah sudah. Sudah, oke. Luar biasa kalau sudah. Nah, di dalam berpihak pada murid, apa yang dilakukan? Orang lupa memberikan satu siswa satu buku. Oh gitu. Jadi itu maksudnya pada murid. Oh gitu. Jadi pemikiran Bapak Salah satu contohnya seperti itu. seperti itu. Jadi pemikiran Bapak adalah dengan memberikan satu buku itu kepada anak sudah merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, nyata. Oke, siap. Mungkin ada lagi? Mungkin dari ibunya? Pembelajaran berpihak pada murid. Sering memberikan kekayapan balik. Misalkan kita menjelaskan ya, terus siswa lebih aktif bertanya. Ya, oke, siap. Mungkin Bapak? Nggak apa-apa. Monggo. Dengan memberi waktu 1 hari setelah anak itu mengerjakan pelajaran, itu memberikan kebebasan kepada mereka ingin apa, ingin belajar apa, bisa menggambar, bisa menganyam gitu. Nah, sekarang gambaran yang pasti berpihak pada murid. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah pembelajaran di mana anak-anak sesuai dengan bakat minat mereka. Sama
Waktu